Halo semua, perkenalkan nama saya Sulaimi, mahasiswa dari Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan bahas presentasi tugas praktikum mata kuliah basis data dengan topik pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam merancang ERD. Mulai dari identifikasi entitas, terus atribut, hingga penentuan relasi antar entitas dalam suatu sistem. Nah, ERD merupakan salah satu komponen penting dalam perancangan basis data. Karena penggunaan untuk memodelkan struktur data secara konseptual sebelum diimplementasikan ke dalam database melalui praktikum ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana sih membuat desain database yang terstruktur, jelas dan mudah dikembangkan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, teman-teman ya, kita langsung ke pembahasannya. Di sini saya tuh menggunakan aplikasi ERD atau YED ya. YED aplikasi ini untuk membuat entitas nanti, teman-teman ya. Nah, untungnya saya itu untuk mengerjakan tugas ini ya, kemarin ikut web ini ya pertemuan gitu ya dengan tutor, jadinya agak gampang sih kayaknya cara membuatnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ternyata yang kita butuhkan ada beberapa di sini ya. Nah, karena dari soalnya yang di sini tentang masalah di sebuah rumah sakit gitu ya. Nah, yang harus ada siapa aja sih di dalam rumah sakit tersebut? Ya berarti harus ada dokter, ya dokter admin, ada administrator, juga ada pasien dokter dan juga ada dokter dan ada pasien. Ya berarti ada dokter, pasien dan administrator. Nah gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita akan buat ERD-nya ya dengan menggunakan aplikasi YED. Nah, ini ya, ini ada semua di sini ya, kolom-kolomnya kayak gini ya. Lupa saya itu namanya itu ya. Nah, ini kita buat nih, misalkan ini dulu. Ini diseret ke sini ya, bukan klik ya, tapi diseret ya. Nah, tinggal langsung di besarin kayak gini aja ya. Nah, kita langsung buat di sini karena dari soal yang ada yaitu kasusnya ini pada sebuah rumah sakit teman-teman ya. Nah, dan di sini kita harus siapkan pertama dokter, terus lagi pasien dan juga administrator ya pastinya ya. Nah, di sini yang akan ngurus mengenai obatnya dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita akan buat pertama berarti dokter dulu teman-teman. Dokter dulu, bukan pasien ya, tapi dokter dulu. Kita akan add label ya. Nah, di sini ketik aja di sini dokter. Dokter. Nah, ini ya udah dokter. Kalau sudah ya kita akan sesuaikan ya dengan yang ada di tugas yang ada di sini teman-teman ya. Ini ada dokter ya kecil semua ya. Nah, setelah itu dokter ini harus ada apa aja? Dia itu ya harus punya nama dokter, terus ID dokter, terus alamat dokter, nomor HP, terus lagi waktu bekerjanya, spesialis atau tidak, nah tanggal lahirnya. Nah, ini yang paling penting setiap dokter itu kan harus mempunyai ID dokter gitu teman-teman ya. Nah, harus ya kayak pasien pastinya juga punya ID pasien. Terus misalkan nanti kalau sudah ke administrator juga sudah punya ID adminnya juga gitu ya. Nah, di sini dokter ini apa aja nih? Kita akan buat seperti ini ya. Ini terus nama dokter. Pertama ID teman-teman ya. Kita tulis nih di sini ya. ID dokter. Nah, berarti ini diginikan dulu, dikesinikan dulu ya. Kita akan buat ID dokter berarti bulat. Nah, bulat yang ini nih. Kita akan seret ke sini teman-teman. Ini kan belum bulat ya. Nah, diginikan. Oke. Kita akan beri nama di sini berarti ID dokter. Ini teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan yang ini. ID dokter ini katanya wajib ya, harus ada garis di bawah kayak gini ya kalau membuat ID dokter teman-teman ya. Menurut yang kemarin ya, saya tuh banyak lupa. Kemarin sudah ini ya, belajar juga caranya, udah gampang sih ya. Tapi apakah saya itu ngerti atau tidak ya.
Nah, di sini harus ada tanda baris. Cuman gimana sih caranya untuk membuat barisnya itu ya? Itu yang saya lupa ya. Belum saya tuh pelajari itu masalah barisnya yang ada di sini ya, kayak garis ini loh teman-teman ya. Kayak gini nih. Ini wajib ya, kalau ID itu harus ada barisnya kayak gini semua nih. Nah, ID ini harus ada barisnya semua teman-teman. Nah, setelah itu ID berarti dokter ini kan ada punya ID-nya. Oh, salah sorry. Ini saya kontrol Z dulu. Ini harus ke apa? Ini harus ke sini ya. ID dokter harus ada di bagian sini ya. Kita akan buat apa ya sekarang ya? Kayak panah lah. Nah, caranya supaya panah ini berubah, kita klik di sini, kita ganti yang panah itu diganti lurus. Nah, tegak lurus seperti ini ya. Nah, oke. Sama enggak dengan yang ada di contoh kayak gini? Udah sama ya teman-teman ya. Terus setelah itu langsung buat alamat dokter ya, alamat dokter. Alamat dokter. Ini kalau saya itu jelaskan semua itu nanti panjang ya. Kayaknya saya itu harus kerjakan semua dulu baru saya jelaskan gitu ya. Wis, saya kerjakan dulu wis. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Sudah membuat kayak gini ya. Ini pokoknya kalau dokter itu ada pertama ID dokternya, terus nama dokternya, tanggal lahir dari dokter tersebut, alamat dari dokter tersebut, terus nomor HP-nya, waktu kerja, dan apakah dia itu dokter spesialis atau tidak ya. Nah, kayak gitu ya. Terus sekarang apa sih tugas dari dokter? Berarti dia itu harus memeriksa. Memeriksa siapa? Ya, memeriksa pasien. Nah, pasien dari dokter tersebut. Nah, ini ya, sudah ada di sini nih. Nah, pokoknya nanti pasien ini akan diperiksa oleh dokter. Nanti harus melakukan apa sih pasien? Nah, harus ke bagian pendaftaran. Nah, dia tuh daftarnya kemana? Ke administrator. Administrator apakah punya admin dokter atau tidak? Nah, ada di sini ya. Ini kalau ada tanda kayak gini, dia tuh berarti dia tuh melayani banyak orang ya, melayani banyak orang ya. Kalau dokter ini berarti dia tuh melayani banyak pasien gitu ya. Kalau tanda kayak gini, satu kayak gini, berarti dia tuh cuman dokter satu melayani banyak pasien gitu loh Bu ya teman-teman ya, kayak gitu ya, artinya kayak gitu ya. Ini menurut yang saya itu ikut apa namanya itu tutan web kemarin ya. Nah, kayak pertemuan ini ya. Nah, kita akan lanjut. Setelah selesai ini kita akan lanjut ke bagian memeriksa ya, apakah dokter ini memeriksa atau tidak ya, yang kayak gitu ya. Nah, kalau memeriksa itu berarti harus pakai ini ya, yang segitiga kayak gitu ya, atau apa namanya itu ya, atau apa namanya ya, pokoknya itu. Yang mana ya ini? Ini diseret lagi nih ke sini. Oke. Berarti dia itu dokter ini harus apa? Memeriksa ya, memeriksa pasien ya, berarti ya memeriksa pasien. Nah, dia itu harus memeriksa ya. Nah, berarti ini apakah cuman satu dokter atau banyak dokter? Jadi kita akan lanjut di bagian ini nih. Nah, ini kan sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Nah, berarti dari setiap dokter mempunyai banyak pasien. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Dari sini ini setiap dokter. Nah, setiap dokter ini mempunyai banyak pasien. Ini kodenya setiap dokter ini satu ya. Nah, ini ada lambang satu ya. Artinya dia itu per dokter itu memeriksa banyak pasien. Ini ya, ada logonya kayak gini, berarti dia itu itu memeriksa banyak pasien. Nah, kayak gitu ya. Kita lanjut nih. Langsung ke kodenya lagi, kita akan masukkan di sini. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Nih. Nah, klik sekali lagi di sini. Nah, ini ambil yang ini teman-teman. Satu dokter. Gimana sih kodenya satu dokter? Berarti ini nih. Nah, satu dokter. Nah, artinya dia itu satu dokter ini memeriksa banyak pasien. Nah, memeriksa banyak pasien. Nah, ini ya pasien dari dokter tersebut. Itu loh teman-teman. Kita akan buat lagi nih pasiennya. Kita akan copy aja di sini, teman-teman. Oke. Ini sekarang kita akan ubah ke
kode bahwa dia itu menandakan bahwa dia itu banyak pasien, teman-teman ya. Nah, ini ya, yang ini nih. Nah, kalau ada di sini berarti ini salah, bukan yang ini ya. Tapi ini masih tetap kayak gini, yang di bagian atas berarti. Cari lagi nih. Nah, udah benar ya. Nah, ini. Nah, jadi si dokter ini memeriksa si pasien ya. Nah, pasien ini gimana ya? Pasien dokter ya, pasien dokter. Pasien dokter. Dokter. Nah, ini pasien dari dokter. Kayak gini, teman-teman. Oke, ya, udah selesai ya. Nah, dari pasien tersebut dia tuh diperiksa nih ya sama si dokter ya. Nah, banyak pasien loh diperiksa satu dokter gitu loh, teman-teman. Nah, dari pasiennya itu apakah dia tuh punya ID atau tidak. Nah, kita harus tahu nih dia tuh ya, kita harus tahu semua gitu. Jadi kita tulis nih di sini ya. Nah, memeriksa pasien dokter. Jadi kita akan buat kayak gini lagi ya. Kayak gini lagi. Ini ya, ada ID dokter, ada ID pasien ya. Ini ID terus ID dokter, terus lagi ID pasien. Di sini ID pasien. Nah, terus kita beri kode-kode lagi semuanya ya. Nah, kita akan masukkan semua kode-kodenya ini. Nah, ini ya teman ya, udah selesai. Saya tuh buat ya, mulai dari dokter, terus pasien, terus administrator. Nah, ini sudah lengkap di sini ya. Nah, dokter mempunyai apa aja? Ada ID dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, tanggal lahir, dan nama dokter. Terus si dokter ini memeriksa siapa? Pasien. Nah, pasien ini banyak pasien atau cuman satu pasien. Ini sudah ada logonya ya. Artinya dia itu atribut atau apa namanya ya. Ya pokoknya ada atribut kayak gini, berarti dia itu memeriksa banyak pasien, teman-teman ya. Nah, ini ya ID-nya harus ada, ID dokter, ID pasien, resep, waktu bekerja. Nah, itu ya. Ini sesuai dengan yang saya ikuti di web kemarin. Nah, itu Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, caranya untuk membuat ERD ya di aplikasi atau menggunakan aplikasi YED ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, udah selesai.